Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Yang terhormat kepada Biana Media Sahabat Masuk Pesantren seperti Kamar Bani Bida, dan juga pada guru-guru semuanya, dan juga untuk teman-teman dari kelas 7 sampai kelas 12 semuanya saya sayangi, dan juga tidak lupa untuk keluarga saya yang di rumah dan saudara-saudara dan kedua orang tua saya. Jadi di depan sini saya akan mempresentasikan dari mapping saya yang berjudul sebelum dan sudah masuknya Islam di Indonesia. Jadi ini tentang kondisinya. Nah, sebelum saya mempresentasikan, perkenalkan nama saya Bintang, saya dari kelas 9 MTS Al-Quran Bani Bida. Oke, jadi yang pertama ini kondisi sebelum masuknya Islam di Indonesia. Ada karena sosial budaya, yaitu kondisi sosial budayanya itu daerahnya tuh mempunyai corak seni budaya bahasa yang beragam-ragam. Nah, sedangkan kondisi agamanya itu sudah memeluk agama Hindu dan Buddha. Sedangkan Hindu itu berasal dari India yang dari 1500 sebelum Masehi, mempunyai kitab suci yaitu Weda. Yang kedua itu Buddha, berasal dari India juga dari 500 sebelum Masehi, yang mempunyai kitab yaitu Tripitaka. Nah, ada juga yang mempercayai Kapitaya, yaitu memuja Sang Hyang Taya, yang berarti hampa atau kosong. Nah, kondisi ekonominya, jadi Indonesia itu berada dalam tropis. Untuk daerah pedalaman itu ekonomi itu bercocok tanam, sedangkan pesisir itu nelayan atau pedagang. Nah, ini tentang kondisi sosial politiknya. Pada abad 7 sampai 12 ada Sriwijaya itu mengalami kejayaan. Sriwijaya termasuk bagian perdagangan internasional sebagai pelabuhan pusat dagang dan kekuasaan. Nah, ketika abad 13 Sriwijaya mengalami kemunduran dan munculnya Majapahit yang mengalami kejayaan dengan patihnya itu Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada ini melakukan perluasan wilayah secara hebat tapi mengalami konflik internal pada tahun 1478 dan mengalami keruntuhan. Terus ini ada kondisi suku bangsanya. Kondisi suku bangsanya itu memiliki suku bangsa yang beragam. Terus ini sesudah masuknya Islam itu dikarenakan 6 perkara. Yang pertama ada perdagangan. Perdagangan ini sangat menguntungkan karena raja dan bangsawan terlibat dalam perdagangan. Terus tentang perkawinan, gara-gara perkawinan. Jadi dimulai dengan awalnya itu pribumi, jadi tertarik dengan menjadi istri saudagar. Nah, sebelum menjadi istri saudagar diminta untuk masuk ke dalam Islam. Nah, proses dalam perkawinan ini lebih mempercepat penyebaran Islam. Contohnya ada Maulana Ishak dengan putri Prabu Blambangan, memiliki anak bernama Sunan Giri. Habis itu ini selanjutnya ada melalui pendidikan, yaitu sederhana saja, yaitu halakoh yang biasanya itu di pesantren-pesantren. Habis itu ada juga tentang melalui seni budaya, yaitu wayang. Wayang ini mengajak penonton untuk bersyahadat. Contohnya ada cerita dari Jamus Kalimasada. Selanjutnya ada tasawuf, itu memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya, jadi kayak kesadaran diri. Orang yang tasawuf ini adalah orang yang mahir magis. Magis itu adalah yang berhubungan dengan goib. Nah, disebut sufi. Terus yang terakhir melalui politik. Biasanya dimulai dengan rajanya itu memeluk Islam. Nah, kemenangan kerajaan Islam secara politis ini akan menarik penduduk kerajaan untuk ditaklukkan masuk Islam. Jadi cukup sekian presentasi saya pada siang hari ini tentang kondisi Indonesia sebelum sudah masuknya Islam. Jika ada kurang bisa maaf, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.